Kembali di HSC Channel, membahas mengenai tips-tips di bidang perpajakan. Hari ini saya mau bicara sesuatu, sebetulnya studi kasus, tapi dari situ nanti kita lihat secara literatur juga, berdasarkan peraturan. Studi kasus yang saya mau angkat adalah mengenai ada seorang yang konsultasi kepada saya. Dia menyatakan bahwa dia selalu ingin usahanya ini non PKP. Kemudian dalam waktu yang berjalan dia tidak pernah konsultasi dan tidak pernah dicek usahanya karena UMKM, mungkin dia jalannya baik-baik aja. Tapi belakangan saya dengar bahwa dia dikenakan PKP secara jabatan. Nah, apa itu PKP secara jabatan? Kita tahu bahwa kalau pengusaha itu memiliki omset di atas batas omset UMKM, yaitu batas UMKM yang disebutkan dalam sini adalah 4,8 miliar setahun. Jika omset Anda melebihi dari itu, maka wajib pajak akan meminta Anda untuk menjadi seorang PKP. Dan berdasarkan peraturan memang sudah jelas, peraturan memang mewajibkan setiap wajib pajak yang berusaha dan memiliki omset di atas dari 4,8 M atau 4,8 miliar setahun wajib menjadi pengusaha kena pajak, menerbitkan faktur pajak, dan kemudian memungut PPN. Nah, tentu kita makin tahu bahwa sejak tahun belakangan ini tarif pajak sudah makin naik, PPN sudah 11%, bahkan mungkin akan dites kembali kepada kenaikan yang mencapai 12% berdasarkan ketentuan undang-undang, di mana itu hanya masalah waktu saja. Lalu ada yang bilang bahwa kalau dia dari produknya harus memungut PPN, maka dia tidak bisa bersaing dengan lain. Karena pesaing juga tidak mengenakan PPN. Jadi kalau dia harus menggunakan PPN, dia nggak bisa survive. Maka bagi UMKM yang memang memiliki kondisi seperti itu, perlu terus mempertimbangkan agar mereka terus omset. Tetapi usaha kan harus maju. Nah, itu yang sering kali tidak disadari, bahwa dalam kasus yang waktu yang berjalan, mereka gembira karena omsetnya naik, tetapi lupa bahwa omset mereka sudah melebihi 4,8. Tetapi kemudian tanpa menyadari dengan kesibukan pekerjaan, mereka tidak ngecek dan tidak menyadari bahwa ada sesuatu kewajiban yang lain telah timbul, yaitu sebagai PKP. Nah, penetapan PKP secara jabatan ataupun secara pribadi adalah sebuah pilihan, ya. Artinya kalau Anda sudah menjadi seorang yang memenuhi syarat, sebetulnya undang-undang mewajibkan bahwa kita harus menyampaikan atau mendaftarkan diri secara sukarela. Nah, itu kalau ditunda-tunda, itulah kadang-kadang terjadi kealpaan dan sudah terjadi bertahun-tahun, lupa juga menyampaikan SPT, menyatakan omset yang sebenarnya. Dari situ bencana timbul, yaitu penetapan secara jabatan, ya. Nah, itu yang kita harus hindari. Mari kita lihat secara literatur apa yang dikatakan undang-undang mengenai seorang PKP, ya. Bahwa dalam pasal A2 ayat 2 dari Undang-Undang KUP sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau diberikan namakan sebagai dipersingkat dengan nama PKP. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat A dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak bisa menerbitkan MPP atau PKP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana maksud tadi yang tadi sudah kita baca. Selanjutnya, perpajak
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang NPWP yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan itu dimulai pada saat wajib pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Itu artinya pada tanggal, misalnya kita ilustrasikan, misalnya omset Anda sudah mencapai 4,8 pada bulan katakanlah sekarang ini sudah bulan Juni ya, ini bulan Juni, tapi di bulan Juni sudah tercapai. Nah, seyogyanya berdasarkan undang-undang bulan Juli Anda harus sudah mendaftarkan. Tetapi Anda menunda-nundanya karena Anda merasa bahwa tidak mungkin saya bisa bersaing. Jika omset saya naik tapi saya tetap menggunakan PPN, maka saya menunda-nunda dan mungkin juga tidak menyadari karena tidak konsultasi lagi dengan kesibukan pekerjaan yang begitu banyak, yang omset yang tambah banyak, tentu kegiatan bisnis usaha lebih menyita waktu dan sebagainya, lupa dan kemudian memasukkan SPT. Nah, penetapan jabatan itu kadang-kadang tidak berlangsung begitu saja karena kadang-kadang omset kan tidak diketahui secara langsung oleh kantor pajak sampai SPT Anda terpenuhi. Lalu mereka ada yang menyadari juga, kemudian ketakutan ya, atau yang merasa sudah menyampaikan SPT mungkin tahun berikutnya terus berjalan seperti biasa karena tidak menyadari bahwa SPT-nya itu mengandung masalah ya, karena omsetnya sudah lebih besar. Kemudian dengan berjalan waktu ternyata kantor pemeriksaan kantor Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya dilakukan biasanya beberapa bulan kemudian ya sesudah SPT Anda, which is artinya ya mungkin practically bisa 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru mulai Anda diperiksa untuk masa yang Anda tidak menyadari bahwa kesalahan itu telah timbul. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang penetapan jabatan menjadi suatu senjata makan tuan yang malah memukul balik ya kepada UMKM atau pengusaha yang sedang mau survive untuk mandiri, survive untuk makin maju. Sehingga seringkali itulah sebabnya dengan situasi demikian pajak dianggap sebagai momok bagi UMKM ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saya sangat menyarankan beberapa hal, yaitu pertama ya, teman-teman untuk belajar dari kasus ini adalah jika kembali ingat ya, Anda kemarin diingat yang pertama, jika omset sudah mencapai lebih dari 4,8, Anda sendiri harus memikirkan wajib mendaftarkan PKP, datang sendiri, jangan tunggu sampai penetapan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Atau kedua, Anda monitor sampai sekitar 4,5 M, 300 juta lagi, Anda pikirkan. Kalau tetap tidak mau pakai secara menjadi PKP dan memungut PPN sehingga Anda tetap kompetitif, maka ada solusi lain yang biasanya kita kenal dan mungkin tidak disarankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini suatu solusi yang sudah umum digunakan oleh orang UMKM, yaitu membuat suatu legalitas baru ya, usaha baru. Misalnya ada usahanya Anda pribadi, dan kemudian ya udah bikin aja satu legalitas yang terpisah dari wajib pajak Anda, yaitu misalnya berbentuk PT atau CV. Ya, ada yang menyatakan pada pecah badan usaha, apapun istilahnya, Anda bisa gunakan ini sebagai satu upaya untuk memasukkan omset Anda ke dalam PT atau CV yang Anda baru tersebut. Dengan demikian, kelanjutan daripada usaha itu tetap non-PKP, karena PT atau CV yang baru Anda jangan langsung serta-merta daftarkan PKP-nya, Anda tetap jaga ya. Jadi dengan cara demikian Anda tetap bisa memiliki satu legalitas mungkin pribadi, satu sebagai wajib pajak, dan itu tidak perlu dikombinasikan karena di dalam sistem perpajakan Indonesia perpajakan pribadi dan perpajakan badan usahanya sangat terpisah. Dan apakah Anda boleh juga memiliki badan usaha lebih dari satu? Boleh-boleh saja ya. Cuman tentu harus dibayar dengan harga yang tentang kerepotan yang lebih tinggi ya, karena perpajakan Anda pribadi juga harus diurus, perpajakan badan usaha diurus, apalagi badan usahanya lebih dari satu. Bahkan saya pernah dengar satu UMKM ya yang di daerah turis di Indonesia, yang daerah banyak sekali orang datang untuk usaha, dan mereka mempunyai usaha di bidang UMKM, di bidang barang-barang pesanan barang untuk dibawa pulang karena ada sebagai oleh-oleh bagi kota tersebut. Omsetnya sangat luar biasa, dan mereka
ingin agar tetap tidak PKP, maka dia mendirikan badan usaha yang banyak sekali ya. Mungkin ada yang sampai pernah dengar 8 badan usaha sekaligus untuk menjual produknya, dan tetap setiap badan usaha itu omsetnya di bawah batas dari kewajiban untuk PKP. Nah, itu salah satu cara yang menurut saya legal-legal aja ya, sah-sah saja. Ya, tentu dengan dibayar dengan kerepotannya. Tetapi mungkin kerepotan dibandingkan dengan uh, kemampuan Anda untuk survive itu sangat bisa dibayar, sangat bisa diterima ya, kerepotan itu dengan penghematan dari dengan tidak membayar PPN, karena PPN yang atas harga itu bisa menyebabkan Anda mungkin tidak bisa kompetitif lagi ya. Mungkin omset yang tinggi tapi tingkat keuntungan sangat kecil, mungkin di bawah 10%, karena kalau ditambah lagi biaya 10% tentu Anda bisa minus misalnya. Ada yang selalu berpendapat demikian. Ya, jadi itu harus Anda yang dibayar. Tapi solusi lain juga ada yang menganggap, waduh saya jangan lagi ada PT atau CV, karena itu repot buat saya. Nah, pertimbangkan bahwa Anda melihat kembali pada jenis usaha Anda atau produk-produk yang Anda jual, bisakah di situ Anda menambahkan value atau added value ke situ? Misalnya dengan memperkuat fitur produknya, kemudian meningkatkan promosi dengan cara promosi, sehingga brand dan image orang terhadap produk Anda jika dibandingkan dengan produk lain, Anda bisa menang secara kompetitif karena kepercayaan dan tingkat quality produk yang berbeda, sehingga harga yang premium Anda tetapkan dan penetapan PPN sekarang-kadang menjadi tidak masalah ya. Nah, saya lihat banyak produk-produk di zaman sekarang di mana suatu produk yang tidak sama dengan produk yang lain itu kadang-kadang orang mempunyai kepercayaan lebih karena pada sebuah brand pada harganya bisa mungkin 20% dan 30% lebih mahal, bahkan ada yang jauh lebih mahal ya. Bahkan kalau kita lihat produk-produk garasi seperti fashion itu sangat bisa mengangkat harga kalau brand itu sudah mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Siapa juga tahu bahwa produk-produk yang mengangkat brand semakin tinggi seperti brand-brand internasional, brand-brand fashion internasional itu memiliki nilai premium price yang lebih tinggi, dan tidak ada masalah lagi dengan masalah PPN tersebut, sehingga Anda bisa lebih kompetitif dan persiapkan bahwa di masa mendatang UMKM Anda telah berubah ya secara gradual menjadi perusahaan yang lebih bernilai dengan nilai produk yang lebih tinggi secara image market maupun kualitas. Demikian saya memberikan satu solusi ya buat UMKM bagaimana mencari dan menghadapi situasi omset Anda meningkat. Apakah Anda mau tetap kemudian mengakui atau mau menjadi PKP sesuai dengan kewajiban pemerintah tentang omset yang lebih tinggi dari batas usaha kecil, atau Anda tetap mau usahanya tetap non PKP tetapi sedikit lebih repot, ya itu pilihan terpulang kepada Anda sendiri. Anda bisa evaluasi produk Anda, soal evaluasi budget dan evaluasi juga rencana jangka panjang Anda dalam usaha tersebut. Ya, silakan dan tetap sukses. Saya demikian pembahasan dari saya pada kali ini. Sampai jumpa pada kasus-kasus lainnya. Salam sukses.